Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Wa ma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihah ma a'taitani wa zidni min bi rahmatika astaghits min adzabika astajir. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita dengan tema menjadi pemuda hebat. Iya. Hidup nggak ada itu deh. Udah nyambung. Malah mati. Para ulama mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka kalau satu peradaban ingin dihancurkan, maka yang dihancurkan pertama kali adalah generasi mudanya. Tapi kalau sebuah peradaban ingin diberdirikan, maka yang dibangun pertama adalah anak mudanya. Kata Bung Karno kan, beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Karena pemuda itu punya kekuatan yang tidak dipunya oleh selain anak muda. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum. Yuk. Ayat 40 kalau saya nggak salah. Alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ya, jadi dalam 3 fase kehidupan manusia itu ada masa kanak-kanak, ada masa dewasa, ada masa tua. Yang punya kekuatan itu langsung dari penciptanya adalah masa muda. Maka menjadi pemuda hebat ini menjadi satu keniscayaan jika sebuah bangsa, sebuah negara ingin membangun peradabannya, ingin menjadi negara yang superpower. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada generasi muda para sahabat. Nah, tema ini kita ambil agar kita yang ada di masa muda ini betul-betul aware, betul-betul sadar, betul-betul paham bahwa inilah masa yang sekali seumur hidup yang menentukan masa depan kita, dunia sampai akhirat. Yang kalau kita tidak pedulikan dengan baik, maka penyesalannya berkepanjangan. Sehingga para ulama mengatakan man syabba ala syai' syaba alaih wa man syaba ala syai'in mata alaih. Siapa yang di masa mudanya ada dalam satu kondisi, ntar dia tuanya begitu. Masih mudanya baca Quran, masih mudanya rajin taat, jauh dari maksiat, tuanya udah settle. Ini kalau masa mudanya sia-sia, masa mudanya jauh dari agama,
terbiasa dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, maka ketika masa tuanya juga tidak jauh dari itu. Dan masa tua itu menjadi penentu keadaan matinya seseorang. Artinya, ujung hidup seseorang juga ditentukan oleh masa mudanya. Maka bersyukurlah kita yang di masa muda kita punya komunitas yang baik, punya guru, punya teman-teman yang baik, sehingga semoga itu menghantarkan kepada kebahagiaan dan kesuksesan kita dunia sampai akhirat. Nah, itu sebagai pengantar. Selanjutnya lanjut. Dari mana tema ini muncul? Dari surat Al-Mulk yang biasa kita baca, Al-Mulk ayat kedua. Nah, tadi benar nggak itu? Ar-Rum ayat 40 ya. Salah kan? Saya tuh kalau ayat tuh kurang hafal. Itu Ar-Rum ayat 54 tadi ya, tentang kekuatan tuh ada di pemuda. Nah, maka kemarin saya juga sekolah SPI itu yang disasar adalah para pemuda. Karena generasi itu berharap dengan para pemudanya. Kalau para pemudanya lemah, para pemudanya stres, para pemudanya kena penyakit mental lah. Para pemudanya pakai narkoba, judi online, pinjaman online, zina, waliyadzubillah. Jangankan ngangkat negara, ngangkat dirinya aja dari keterpurukan jauh. Nah ini saya ambil dari surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kan dulu kita mati kan, kita nggak ada. Lalu Allah ciptakan kehidupan. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Kok bisa jadi tema itu? Itulah namanya tadabbur. Itulah namanya apa? Tadabbur. Kita memahami yang tidak nampak dari muka depan ayat, tapi melalui jalur belakang ayat. Nah, ya, Allah jadikan hidup ini untuk menguji siapa kita yang terbaik amalnya, karyanya, actionnya, bukan ngomongnya, tapi karyanya. Kalau yang ngomongnya hebat mah banyak, tapi yang betul-betul hebat di permukaan, nah itu yang jadi. Nah, dulu saya pernah ketemu satu orang itu, saya sebenarnya levelnya level Agim gitu, cuman saya nggak mau tampil aja, dan Agim itu menang beruntung aja. Kalau kualitas tetap aja Agim tuh keren, buktinya dia diterima secara nasional. Udahlah, nggak usah banyak alasan, paham? Nah, kita juga sama itu. Kalau kualitas kita belum hebat-hebat amat, ya biasanya susah kita mau muncul di permukaan. Karena yang muncul-muncul itu, kalau caranya baik-baik ya, itu memang orang hebat, itu harus kita akui. Itu pondok-pondok besar itu memang hebat, hebat amalnya, hebat ilmunya, manajemennya, qabuliat di sisi Allahnya, itu udah begitu. Nah, jadi yang membuat kita punya derajat itu bukan ucapan, tapi apa? Amalan. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, walikullin darajat mimma amilu. Setiap orang itu punya derajat, punya tingkatan, dunia sampai akhirat, di sisi Allah atau di sisi hambanya. Mimma amilu, dari apa yang mereka kerjain. Kalau nggak dikerjain cuma teori doang, nggak jadi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Beramallah kata Allah. Biarin Allah, Rasulnya dan orang iman nanti nilai. Udah nggak usah banyak omong, nggak usah banyak cincong. Lakuin aja yang terbaik, nanti juga orang lihat.
Jadi kalau orang nggak ngelihat ada kebaikan, emang nggak baik, nggak usah banyak alasan. Nah, itulah tugasnya pemuda itu melakukan karya-karya terbaik. Saya tuh pengennya ngaji itu nggak terlalu lama ya, semoga bisa setengah jam sampai 45 menit. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, muncul dari mana itu amal terbaik? Muncul dari mana itu amal terbaik? Dari mana? Yang pertama adalah dari keyakinan yang terbaik. Itu dulu tuh. Keyakinan yang terbaik. Berarti keyakinan ini amal apa? Amal hati. Keyakinan ini amal hati. Maka kita mesti punya amal hati, yaitu pikiran yang baik. Itu dulu. Bagaimana dia akan menjadi yang terbaik? Orang pikirannya aja nggak bisa dibentuk. Pikirannya nggak bisa ditundukkan. Mi, gimana Mi? Kamu mau jadi pengusaha hebat? Saat bisa makan aja udah bagus. Saat. Ya, nggak akan punya amal terbaik, bener nggak? Semua tuh dari niat, itu dari amal hati tadi. Pikiran yang bener dulu itu. Makanya beberapa kajian kita awal-awal tuh pikiran dulu, karena itu modalnya. Ya kenapa nih saya ingin menampilkan kajian-kajian terbaik, pakai ini dan lain sebagainya. Melihat juga video-video viral. Pengen nampilin yang terbaik itu dari mana? Dari pikiran dulu. Pengen memberikan untuk umat yang terbaik, ilmu-ilmu yang sederhana. Ya kan, makanya kita ada short-short yang ini, gini-gini nih untuk alumni. Hikam itu buat orang-orang pondok. Kita punya segmentasinya masing-masing. Paham ini? Jadi dari pikiran yang baik dulu itu, keyakinan yang benar dulu. Dan ini amalannya para sahabat kan? Apa kata para sahabat? Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Qur'an. Itu dulu. Ini bukan amal dulu, dia keyakinan dalam. Pikiran yang lurus, pikiran yang benar. Pikiran yang menghunjam kuat untuk menjadi orang-orang terbaik di atas muka bumi. Kalau nggak begitu, nah udahlah, ngurus orang di kampung juga cukup. Udahlah punya santri, oh udahlah, ini juga udah nyaman. Itu nggak akan punya karya terbaik. Jadi orang-orang yang punya karya terbaik itu, mereka tuh punya pikiran yang terbaik dulu. Pengen mempersembahkan yang terbaik untuk alam semesta ini. Untuk Allah dan Rasulnya, untuk umat. Kalau enggak, coba aja kamu ngobrol sama orang-orang yang aktivitasnya biasa, karyanya biasa. Pak, yuk kita ini huruf, yuk Pak kita buat proyek ini gini-gini. Ngurus RW aja susah Pak Ustadz, RT ya. Buat ya udah. Dari mana? Pikiran dulu. Nah, kita sudah lewati itu dan semoga itu bisa diinstal dalam hidup. Kalau enggak lemas, manusia itu kalau pikirannya enggak ditata lemas. Manusia itu kalau enggak punya pikiran cita-cita yang tinggi, lemas dia. Orang itu kok nyawanya. Saya pahami ya. Nah, saya nggak mau panjang lebar. Kemudian yang kedua adalah dari mana? Setelah punya cita-cita tinggi dari mana jalurnya? Ilmu. Itu makanya kata para ulama, al-ilmu qoblal amal. Makanya sekarang peradaban ada di barat, bentar lagi geser ke Cina. Itu dari mana itu? Dari pikiran dulu. Benar nggak? Cina berpikir untuk menguasai dunia. Cina berpikir untuk menyalip barat di tikungan tajam ini, di tengah kondisi ekonomi dunia lagi nggak baik-baik aja. Setelah dia punya pikiran gitu, apa yang dikerjain? Orang-orang Cina tuh pada rajin bacanya kalau kamu tahu. Terus sekolah-sekolah tuh didesain memang untuk bisa menguasai dunia. Nggak ada itu, peradaban itu sepakat orang itu dibangun dengan ilmu. Makanya ayat pertama untuk merubah peradaban jahiliyah ke peradaban Islam apa?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang tuh kalau nggak demen ilmu, susah mau bangkit. Nggak bisa. Itu bahan bakarnya tuh tadi. Tadi kalau apa? Kalau pikiran itu mesinnya, ini ilmu ini bahan bakarnya. BMW nggak ada bensinnya, bisa apa? Bikin repot orang. Sama. Cerita tinggi-tinggi, nggak demen ilmu, nggak melandasi semua gerakannya dengan ilmu yang tepat, yang detail, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, maka sebagai anak muda pikirannya harus dijaga. Punyalah mental-mental yang baik. Punyailah keyakinan-keyakinan yang tulus, yang lurus. Teruslah nuntut ilmu di bidang yang ingin kamu maju di situ. Nah, itu makanya al-ilmu qoblal amal. Sehingga kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, beliau menyampaikan al-jahil mayufsidu aktsar mimma yuslih. Orang tuh kalau nggak punya ilmu, orang mau ngebangun negara, tapi nggak punya ilmu tata negara yang baik, tidak punya ilmu bagaimana bernegara yang baik. Niatnya mau baik, mau bangun negara, tapi nggak lama negara bangkrut. Orang nggak paham dunia pesantren, mau ngurus pesantren, benar apa nggak benar? Niatnya mau baik, tapi karena nggak tahu ilmunya, berantakan. Orang nggak tahu ilmu bisnis, baik niatnya. Bisnis, untung apa bangkrut? Bangkrut. Orang mau investasi, karena termasuk penghasilan paling besar itu adalah investasi. Jadi investor. Kalau kamu nggak tahu ilmunya, dibawa kabur nggak duitnya sama orang? Untungnya nggak dapat, bangkrut seketika. Beneran ini. Jadi nggak bisa. Ini kata Imam Baihaqi tadi. Orang nggak ngerti ilmu itu apa aja ya, bidang apa aja yang kita ingin masuk, kok kita nggak pelajari dulu ilmunya dengan baik. Apa yang dia rusak lebih banyak dari yang dia perbaiki. Orang nggak pernah tahu dunia mesin, jadi montir. Ngerusak ini bisa dia, suruh pasang lagi nggak bisa. Begitu. Maka kata Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau sebuah urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tinggal tunggu aja kehancuran. Coba kita lihat bagaimana mayoritas masyarakat kita. Jauh gak dengan mentalitas terbaik ini tadi? Jauh. Pikiran, hidup udah susah, udah begini juga cukup. Udah gak usah ngomongin tinggi-tinggi. Ya kalau ngomong aja gak berani, mikirnya gak berani gimana? Yang kedua, banyak gak yang jauh dari keilmuan yang matang? Jauh. Maka orang-orang Cina, orang-orang hebat itu sekolahnya mahal-mahal tuh. Itu sekolahnya mahal-mahal, gak murah. Nah, setelah punya pikiran yang baik, ilmu yang baik, nah ini ujung tombaknya. Ini apa? Ujung tombaknya. Ada mesin, ada apa? Ada bahan bakar. Mau ngegas apa enggak? Mobilnya McLaren, mobilnya apa? Bugatti, mobilnya Rolls Royce. Apalagi tuh? Mobilnya Lamborghini, Ferrari. Bahan bakarnya udah apa? Pertamax turbo. Mesinnya kagak dinyalain. Atau mesinnya dinyalain tapi nggak digas, jalan nggak? Nah ini tugas kita asatid. Pelan-pelan kita pengen ilmu yang udah kita tahu, ya kita pengen amalin semua. Karena yang Allah sentuh itu adalah ujung tombaknya. Yang Allah sentuh adalah gasnya. Allah nyebut nggak ayyukum ahsanu imana, ayyukum ahsanu ilma, iya nggak? Itulah Quran tuh. Dia cuma nyepil satu, dibicara akar, dibicara batang, tapi yang disepil adalah buahnya. Buah dari pikiran yang baik, buah dari ilmu yang baik, itu mesti jadi amal yang baik. Kalau enggak,
nothing to do, nggak ada jadi apa-apa. Itu kita lihat hari ini banyak umat Islam itu jago bicara teori, tapi kita jauh dari praktek. Maka saya belajar banyak sama Mas Reza Randy ya di PPA. Aduh, itu orang totalitas. Saya tuh ngimpi gitu, kapan ya kita bisa totalitas. Karena memang ya ini bukan salah kamu, kita itu tadi kita masih multitasking. Urusan kita tuh masih banyak dipegang oleh satu orang, akhirnya nggak matang. Nanti kapan-kapan kita datang ke teman saya Kang Firman itu ya, itu omsetnya 3M sebulan. Ngiklannya berapa dek sebulan? 80 juta. Iklannya doang. Itu orang-orang begitu yang totalitas tuh. Itu yang Allah mau tuh, ayyukum ahsanu amala. Temennya ada yang 400M sebulan. Berapa ngiklannya? Berarti tadi 400M ya. Ngiklannya 80M. Jadi kita ya jauh sekali itu. Ini namanya ayyukum ahsanu amala. Itu termasuk itu. Itu termasuk siapa? Assalamualaikum. Termasuk tuh Mas Reza Randy tuh. Aduh. Beliau bikin TL Kijar itu. Waduh. Nah, kita nih berharap gitu. Pengen punya tim itu Amalik. Betul-betul kokoh nanti ke depan itu. Nah, kita ini masih acak-adul. Acak-adul juga di Bandung untuk kelas tablik udah mulai dilirik orang. Berarti kan yang nggak dilirik lebih. Nah, kita jangan cepat puas tadi kan yuk. Jangan bergaul dengan orang yang di bawah kita karena kita akan merasa puas. Makanya saya habis ketemu Kang Firman, ketemu Mas Reza, puyeng kepala saya. Masih jauh banget perjalanan kita. Masih jauh banget gitu. Dan kita jauh dari dari lingkungan-lingkungan yang kayak begitu gitu. Kita terbiasa sama lingkungan-lingkungan yang apa adanya gitu dari dulu. Apa-apanya nggak rapi, apa-apanya nggak termanage dengan teratur. Gitu. Sehingga saya sendiri karena biasa hidup sama yang begitu ya, ini ngaturnya gimana? Tapi insya Allah pelan-pelan. Ini juga udah bagus. Ini kan begini udah bagus nih. Tapi kalau dibandingin sama timnya Kang Dewa, itu Kang Firman itu jualan live streamingnya aja. Itu 15 akun. Setiap itu dikasih ruang. Bagian administrasi sendiri, bagian perpaketan sendiri. Pengen gitu. Ya pengen dulu kan, itu kan pikiran tuh, pengen dulu. Akhirnya kan nyari ilmunya. Setelah tahu nanti insya Allah harus diamalin. Kalau nggak diamalin, nggak akan jadi juara. Semua juara di dunia ini memang udah melalui ini semua. Nah tapi orang pengen amalnya baik, nggak punya pikiran baik, nggak punya ilmu baik, nonsense, omong kosong. Atau orang punya pikiran baik, punya ilmu baik, punya rancangan baik, kagak dikerjain. Itu ibarat mobil tadi udah siap ngebut, nggak digas. Makanya kata-kata hari ini adalah gaskan mang, ya nggak digaskan ya nggak jadi. Bisa dipahami nih? Ntar dulu si Bilman apa nih? Ntar ya saya banyak urusan nih. Besok mau ke Depok, jemput Isra. Baik-baik ya, sama Isra ya, Dek. Dika jangan diinin. Dan dia udah nggak jadi santri lagi udah. Biar nggak ada gap sama kalian. Dia bukan santri dia udah tanggap. Ya udah anggap tim udah. Diambil ilmunya, semoga banyak hal juga. Baik. Nah sekarang, dan ini udah ada semua sebenarnya dalam Islam itu. Shortcut, jalan pintas untuk tahu pikiran yang baik, ilmu rancangan yang baik, praktek yang baik, gimana taunya?
Taunya adalah pelajari hidupnya orang sukses. Itu udah begitu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "As-sa'id man wu'iza bi ghairihi." Orang sukses itu yang bisa ambil pelajaran dari orang lain. Dan tidak ada sejarah hidup paling sukses melebihi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka hukum mempelajari sirah nabawi itu di dalam Fathul Mu'in, di dalam kitab-kitab akidah itu hukumnya wajib itu. Karena dia itu sosok manusia yang paling lengkap hidupnya. Nah, kita itu pelajaran sejarah Nabi itu, dulu saya ngaji itu ustadznya ustadz sisa. Jamnya jam-jam sisa. Nggak apa-apa, nggak paham. Itu kita nih banyak terbalik. Nah itu shortcutnya itu adalah lihat kehidupan Nabi SAW. Yang kedua, lihat kehidupan sahabat. Coba itu yang dimau sama masyayikh itu. Ya, yang dimau sama masyayikh dakwah itu apa? Belajar kehidupan sahabat. Itu asli, itu shortcut itu. Itu yang wallahu alam kapan saya tuh pengen gitu. Potret muslim ideal itu. Itu udah cukup hayatus sahabat. Dari mulai dakwah, ilmu, zikir, tawadhu, infak fisabilillah, sabar atas kesulitan. Itu udah lengkap. Ya, jadi shortcut yang 3 ini baca sejarah. Dan sejarah terbaik adalah sejarah Nabi Muhammad SAW dengan generasi terbaik para sahabat. Sayangnya kita di bidang ini lemah. Dan itu diucap sama para sahabat. Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi SAW kama nu'allamu surah minal Qur'an. Kita dulu diajarin sejarah Nabi itu seperti kita diajarin surat-surat Al-Quran. Artinya, ya kayak sekarang, ada nggak orang sekarang madrasah yang nggak ngajarin Quran? Ada nggak? Ada nggak TPA nggak ngajarin Iqra? Nah itu dulu berbarengan dengan Quran tuh belajar sirah. Kenapa? Agar Quran diterjemahkan oleh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka saya kadang-kadang saya bermimpi, kadang-kadang saya berkhayal. Kalau ya kita tuh hidup di era keemasan Islam. Kita nggak nyari puzzle sendiri, yuk, paham nggak? Nyari lagi, eksperimen lagi, riset lagi. Kita ini kan baca teks Quran, baca teks hadis, tapi kehidupan kita, kehidupan super jahiliyah di akhir zaman, akhirnya puyeng kita. Yang kita baca apa, yang jadi realita apa gitu. Kamu kebayang nggak pusingnya orang yang hidupnya sendirian? Maka saya jujur aja, hiburan saya kamu ini semua. Saya punya tim, saya punya generasi. Kalau enggak, lemes. Mau ngomong sama siapa bab begini yuk? Mau ngomong sama siapa? Tadi kan saya sebutkan di Al-Fatona. Kalau saya bicaranya sama orang umum aja, wah, hancur keilmuan kita. Itulah saya bicara dengan santri, saya bicara dengan asatid, saya bicara dengan alumni. Bahwa banyak hal yang harusnya jadi pemikiran kita. Dan itu jadi obat lah di akhir zaman yang serba tidak ideal ini. Gitu. Jadi obat yang serba tidak ideal ini. Jadi shortcutnya itu belajar sejarah. Itu juga jadi agenda saya ke depan nanti. Saya tuh pengen ngedalamin sejarah Nabi ya, sirah nabawi itu. Ya, ntar nih habis ini Quran saya mau saya selesain dulu. Akidah baru itu. Nah termasuk ini hayatus sahabat itu udah cukup itu udah keren banget. Nah orang kalau nggak paham sejarah Nabi udah satu jadi ahli zikir, satu jadi ahli dakwah, satu jadi ahli dagang. Padahal sahabat tuh nggak begitu. Tubuh muslimin zaman itu tuh lengkap gitu. Mau minta apa aja mereka punya. Nah selama muslimin nggak begitu selesai. Kita hanya banyak tapi seperti buih dari buih-buih di lautan. Saya pahami ya, dan saya sudah kasih shortcut ini jalan pintasnya ke sana. Mau tahu pikiran yang benar, mau tahu ilmu yang benar, praktek yang benar, lihat aja hidup Nabi. Lihat aja hidup para sahabat, itu udah selesai. Baik, teman-teman alumni, para pemuda sekalian, nah, terus di mana kita harus menjadi pemuda hebat? Di sektor mana? Ini harus diingat ini, mumpung masih muda, beneran.
Aduh, saya kalau dari muda udah diomongin begini mungkin melesat lebih jauh mungkin saya. Tapi kan apa-apa nyari sendiri saya. Kamu mau jadi pemuda hebat, kamu jadi orang hebat, kamu harus hebat di 3 sektor. Pertama, sektor spiritual. Terus ada kan berikutnya? Oke, hebat di 3 hal, hebat di 3 sektor. Pertama, spiritual. Kenapa Nabi bisa naklukin dunia? Karena seorang Nabi udah begitu. Berat hidup Nabi tuh. Kenapa bisa lolos? Kenapa bisa lewat? Kenapa bisa selesai? Dia punya backing. Tuhan semesta alam. Mau ngomong apa kamu? Mau Abu Jahal kayak, mau bunuh, mau Umayyah kayak, mau siapa kayak, mau semua bersatu. Kalau kata Allah Muhammad menang, menang. Selesai. Itulah Maulana Ilyas. Ya kamu lihat tokoh-tokoh perubahan besar itu ahli spiritual semua. Maka saya juga ngerasa saya ini bukan siapa-siapa. Makanya saya nggak pernah mau ngelepasin hidup saya dari guru-guru mulia saya di Temboro, di Nizamuddin, masyayikh dakwah, habaib. Kalau saya ngerasa saya hebat, selesai udah kehebatan saya nggak ada nilai. Ini ucapan saya masih agak enak didengar gitu, walaupun amal saya jauh sekali derajat. Karena saya tuh nempel sama guru-guru saya di belakang. Kalau enggak, dan itu harus kita sadari. Karena yang bisa ngerubah keadaan semua ini spiritual. Ini kan bingung kan, semua umat bingung kan, ini ujungnya apa kan? Nanti yang nyelesain siapa? Imam Mahdi. Siapa itu? Orang yang punya kedekatan spesial dengan Allah. Anak lukin Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, yang sejak mudanya nggak pernah tinggal tahajud. Jadi omong kosong itu, orang mau bangun peradaban kalau sama Allahnya nggak benar. Itu makanya saya rewel sama asatid, bangun malam, tahajud, istighosah, jaga Qur'annya, pautkan terus hatinya sama Allah. Jadi tanpa Allah kita ini nggak bisa apa-apa, beneran. Ini kan urusan saya banyak ini. Belum banyak banget sih. Urusan Kiai Ubed kan banyak. Tapi itu relax saja Kiai Ubed. Rambutnya belum ada uban Kiai Ubed. Kenapa orang bisa begitu? Dia punya Allah, jadi tenang aja. Nanti 30.000 loh. Anak 30, istri 4, kebayang itu. Abu Ya Muhyiddin juga sama. Kamu istri 1, anak 1 aja. Liar. Karena orang tuh nggak dekat sama Allah. Orang tuh makin dekat sama Allah itu, dia punya kekuatan yang sangat kuat. Gitu. Maka itu kenapa kita baca hikam tiap pagi, biar ruhaniat kita tuh meningkat. Kenapa kita ikut dakwah? Kenapa kita ngaji? Itu kenapa saya terus mencari untuk naikin spiritual, karena itu kekuatannya gitu. Itu lihat, kalau bukan orang Gaza nggak sanggup itu, bunuh diri kali. Daripada mati tersiksa, udah bunuh diri aja lah. Adalah murtad aja lah. Bahaya. Lihat para sahabat tuh, kenapa kuat? Karena spiritual. Makanya alumni, para pemuda, jangan maksiat. Harus dekat sama guru. Karena itu tuh pegangan kita itu. Itu kan kata seorang ulama tuh, idza aratta al-wusul biduni ta'ab fastamsik bi ahlil hasab. Kalau kamu pengen sampai sama Allah pengen sampai ke Allah dengan cara mudah, maka berpegang teguhlah dengan orang-orang mulia itu, guru-guru kita. Beneran ringan. Kita tuh kalau bahasa orang Jawa gegondelan, ngegondel. Kita tuh nempel sama guru itu, hidup tuh jadi mudah. Saya mah kalau nggak punya guru Temboro, udah saya mah tutup aja pondok. Kalau nggak ada Maulana Ilyas di belakangnya, saya mah tutup aja. Kalau nggak ada madhab yang saya ikutin, tutup aja. Ruwet ngurus manusia itu, urusan dunia itu ruwet. Tapi kalau kita ta'aluk sama Allah dan kita melalui guru-guru kita, itu hidup tuh kayaknya ada aja.
dan insya Allah nanti akan tetap lurus. Nah, bisa dipahami ya. Jadi spiritual dulu nomor satu. Kamu omong kosong, kamu bicara ekonomi, bicara peradaban, bicara ini itu, bicara ini. Sholat subuh lewat, tahajud enggak, baca Quran enggak pernah, ke guru enggak pernah datang, dari jauh ngomongin guru, gibahin guru, apaan begitu? Kamu enggak akan jadi siapa-siapa. Paham? Kemudian yang kedua, baru sosial. Setelah hubungan tuh baik sama Allah, baik sama sesama. Sesama tuh ke siapa? Itu yang pertama itu, orang yang paling berjasa dalam hidup kamu. Siapa itu? Guru ruhani. Maksudnya ustadz ya? Enggak, ke siapa aja yang pernah ngajarin kamu. Saya emang ngajak kamu ke sini bukan pengen saya monopoli sendiri, enggak. Tapi kan yang lain kayaknya belum ada yang ngerawat kamu, bener gak nih? Ada yang ngajakin kamu ngaji, ada yang perhatian sama kamu. Kamu datang aja, sah kamu, kan gitu. Maksud saya bicara sama guru rohani itu bukan saya. Ke siapa aja yang kamu pernah belajar. Itu dijaga hubungan baik. Kemudian yang kedua ke orang tua. Itu kan al-aba' salasah kan. Bapak itu 3. Abun waladaka wa abun. Yang kedua mertua. Abun zawwajaka benatah. Bapak yang menikahkan anaknya, putrinya ke kamu. Nah, ini mungkin ini juga cita-cita saya nih. Nah, ayah ibu saya udah nggak ada. Saya pengen gitu ngambil biaya dasar hidupnya mertua saya itu sama saya. Itu saya niat banget. Mulai dari listriknya, mulai dari mungkin biaya pembantunya, mungkin biaya bensinnya. Itu nah, baru kamu jadi orang hebat itu. Yang ketiga baru abun allamaka wa huwa afdaluhum, dan bapak yang ngajarin kamu kenal ke Allah, itulah bapak yang paling utama. Siapa lagi terus? Ke istri, ke anak, ke teman, tetangga, masyarakat, semua dijaga hubungan baik. Semua dijaga hubungan baik. Kamu baik sama Allah, nggak baik sama kucingnya masuk neraka kok. Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha wa lam tut'imha hatta matat. Ada seorang perempuan diazab sama Allah karena punya kucing nggak dikasih makan sampai mati. Sama seorang perempuan dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini ada seorang perempuan ibadahnya, sholatnya luar biasa, tapi mulutnya nyakitin mulu. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Yang begitu tuh di neraka. Ada perempuan ibadahnya biasa aja, dia cuma sholat, puasa juga cuma Ramadan, baca Quran juga nggak sering-sering banget, tapi orang pada suka sama dia. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Ini perempuan ada di sorga. Artinya, sehebat apapun kamu sama Allah, tapi sama kita punya relasi, kita nggak baik-baik saja, kamu nggak bisa masuk sorga. Dan tidak bosan-bosan saya cerita bahwa surga itu bukan ada di sono doang. Surga itu di sini juga udah ada. Dan itu kata Imam Ibnul Jauzi, kata Imam Ibnul Qayyim, itu kata Imam Ghazali dan banyak ulama. Artinya kamu nggak bisa hidup tenang, kamu nggak bisa nyaman, kamu nggak bisa melesat kalau kamu tuh masih punya ganjalan tisu dulu bahasa orang PPA. Kamu punya hubungan nggak baik sama orang. Coba aja. Kamu dendam sama sana, masih ingat masalah. Kamu nggak kemana-mana itu. Pikiran kamu butek. Pengennya dia jatuh aja. Pengennya dia gagal aja. Ngapain begitu? Orang Nabi pengen nyelamatin umatnya. Kamu pengen ngeliat umat Nabi gagal. Ngawur. Itu kata Imam Ahmad itu. Kepada orang yang nyambukin beliau sampai patah berapa tulang tuh Imam Ahmad. Pas orangnya itu tobat, dia minta maaf ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, gak usah minta maaf. Dari sebelum kamu mukulin saya udah maafin. Nangis orang itu. Kok bisa gitu? Iya.
Saya nggak pengen gara-gara saya ada umat Nabi masuk neraka. Nabi ngajakin umatnya masuk surga. Gara-gara saya, demi kepentingan saya, demi memuaskan hawa nafsu saya, emosi saya, ada umat Nabi masuk neraka, saya nggak mau. Itu kan dari kekuatan spiritual dulu tuh. Akhirnya sosialnya bagus nggak? Nah orang tuh kalau spiritualnya bagus, mestinya sosialnya bagus. Ke keluarga baik, ke anak-anak anaknya nyaman, ke istri istrinya nyaman, ke bawahan bawahannya nyaman, ke teman-temannya temannya nyaman. Itu tandanya benar. Lihat kucing jangan ditendang, ini kan hamba Allah. Undang kucing besok kamu ditendang sama truk tronton, dung. Jangan. Sayyidina Ali itu bakar apa? Bakar liang semut gara-gara digigit semut satu. Dan Nabi SAW yang gigit satu, kenapa yang dibakar satu kampung? Paham nggak ini? Nah itu spiritual itu. Nah spiritual tuh mesti lahir menjadi sosial yang baik. Udah cukup belum? Kamu sama Allah baik, sama orang baik. Udah cukup? Belum. Kita harus jujur tuh. Ada kekuatan ketiga, namanya kekuatan uang. Dan itu disebut oleh Nabi SAW. Ni'mal rajulus, ni'mal malus salih, fiyadir rajulis salih. Harta terbaik itu ada di tangan orang soleh. Artinya orang soleh kalau nggak punya duit, belum jadi yang terbaik. Nabi SAW bersabda, hadis yang sering saya sampaikan, la hasada illa ala tsnatain, rajulun atahullahu ilman, fahuwa yu'allimu biha ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu malan, fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah kasih ilmu, sehingga diajarin, dia ambil keputusan hidup dengan ilmunya siang dan malam. Dan itu bahasanya dan. Udahnya punya ilmu. Punya ilmu kan berarti spiritualnya bagus kan? Sosialnya bagus kan? Wa rajulun atahullah. Plus dikasih duit sama Allah. Nah itu nggak ada tandingan tuh. Makanya orang kayak Kiai Ubed udah nggak terkesan ketemu siapa aja. Sama Allahnya benar, sosialnya benar, duitnya nggak kehitung. Duitnya nggak kehitung Kiai Ubed itu. Nah udah nggak terkesan. Kita nih nggak punya duit ya. Ayo jangan munafik para pemuda. Ayo jangan munafik para alumni. Kita perlu duit. Maka saya ajak kamu itu untuk buka pikiran bahwa duit itu penting. Duit itu penting. Gimana nggak penting ini ya kuota ini pakai duit, laptop ini pakai duit. Udah nggak usah mikir Ustadz jadi cinta dunia. Bukan cinta dunia, ente biar melek. Menjadi orang miskin mulu. Mau selamanya kita punya niat baik nggak kesampaian lulu. Berapa tahun udah niat umroh, kenapa nggak berangkat-berangkat? Berapa tahun niat haji, kenapa nggak berangkat-berangkat? Berapa lama tuh niat pengen nyenengin orang tua, kenapa nggak jadi-jadi? Masih aja dibilang, ini Ustadz cinta dunia. Nah ini matanya kemana sih? Ini biar melek semua. Karena Nabi itu kaya raya. Habis untuk agama. Sayyidah Khadijah tuh kaya raya. Sayyidina Abu Bakar kaya raya. Habis buat. Nah kita nih miskin papa. Habis sebelum dipakai apa-apa. Akhirnya ngenes aja hidup. Ayo bangun. Mumpung masih muda nih. Bangun spiritual yang bagus sama Allah. Saya dulu gak diajarin begini-begini. Saya nyari sendiri. Yang kedua bangun hubungan baik sama semua. Dan itu senjatanya adalah duit. Sehingga kata Nabi kan, gak boleh iri sama orang kecuali kok orang dikasih ilmu, kasih duit. Aduh, itu orang sukses dunia akhirat. Itu enak orang yang begitu. Apa bukti sukses? Lu lihat Temboro ditaklukkan sama kiai. Nah, kalau kiai cuma jago ngomong doang, gak ada duitnya ya tinggalin masyarakat. Pak Kiai nggak perlu ilmunya, kita perlu duitnya, lapar. Kalau perut udah kenyang, dengerin ilmu juga enak. Ya, kan gitu kan.
apa bahasanya apa tuh? Apa namanya? Logika tanpa logistik anarkis. Logika tanpa logistik anarkis. Ya beneran nih, mikir mulu, kagak ada duitnya, ujungnya nyolong gitu. Dan hari ini yang mikir ilmu nggak mikir duit, yang mikir duit nggak mikir ilmu. Yuk pelan-pelan kita obrolin dulu, kita pikirin dulu bahwa ini semua penting. Bagi saya tuh ilmu apa ya? Ilmu spiritual tuh kayak udah anugerah kali Allah kasih ya, kayaknya gampang gitu. Kita berdoa malam ini, saya secara khusus pengen gitu nyari duit itu segampang kita mau nyari pasir gitu. Pasir masih susah ya. Segampang kita mau nyari air gitu. Nah itu karena, itu saya punya teman tuh, itu Ustadz Al-Islam. Dan Kang Firman tuh orang Bugis memang. Itu orang Bugis, orang yang punya darah-darah pengusaha itu. Itu mindset mereka apa? Hal paling mudah dalam hidup tuh nyari duit. Nah semoga Allah kasih itu ke kita. Kalau kita apa? Duit itu paling berat. Ya udah karena mikir berat jadi paling berat. Udah sekarang kita ucapin, kita masukin ke alam bawah sadar kita bahwa nyari duit itu adalah hal paling mudah dalam hidup. Dan itu Ustadz Al-Islam tuh gitu. Dia beli apa? Dia beli Fortuner. Dia beli Honda CR-V, dia rasa suspensinya nggak enak. 2 minggu nggak enak. Jual rugi 150 juta, habis itu dia beli Fortuner. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, gampang nyari duit. Enak benar begitu ya. Kita pengen kayak begitu juga. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Cinta dunia banget sih. Bukan, saya ini punya dalil. Itu seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Katanya kan gitu tuh. Apa aja yang dipegang sama pengusaha hebat tuh jadi duit, jadi emas. Kalau kita kan megang duit jadi kuning ya. Ya kuning, entah kuning di sini atau kuning di belakang. Itu namanya kita nggak pandai. Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi saudagar kaya Mekah, pindah ke Madinah, nggak boleh berangkat kecuali semua asetnya mesti dilepas. Lepas Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai di Madinah dikasihanin orang. Akhirnya persaudarakan dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Ya Abdurrahman, saya punya 2 istri. Mana yang paling cakep yang kamu mau, sok ambil. Ya Abdurrahman, saya orang paling kaya di Madinah. Aku akan bagi separuh harta saya untuk kamu. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Makasih niat baiknya. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Dullani ala suq. Udah, sekarang saya permintaannya cuma satu. Kasih tahu saya di mana pasar. Itu berarti apa tuh? Itu skill tadi tuh. Apa yang dipegang jadi duit. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan kisah yang masyhur kan, beliau setiap dagang menang mulu, setiap dagang untung melulu. Akhirnya sekali-kali jualan kurma buruk. Pas lagi dicari sama orang. Yang jualan baik-baik nggak ada yang beli, pas Sayyidina Abdurrahman beli kurma buruk untuk dijual, dicari orang. Pak itu aja ini kurmanya buruk. Enggak, saya lagi nyari yang buruk. Buat makanan binatang, coba. Jadi kapasitas untuk bisa nyari duit itu juga termasuk skillnya para sahabat itu. Ini skillnya, bahkan kemarin dibilang dari Asyrah Mubasysyirin bil Jannah 10 orang yang dijanjikan surga itu 9-nya pengusaha, 1 aja enggak. Sayyidina Ali doang. Ya Allah. Nah ilmu ini nggak diajarin di pesantren. Ilmu ini nggak diajarin sama mayoritas umat Islam. Ini diajarin sama orang Cina. Ya Allah, ati hadal ilm, ati hadas sahlah,
Nah kita nggak tahu, kalau pakai cara kita nggak ketemu. Dan kita nggak ada jalur itu gitu. Tapi Allah yang punya segalanya. Karena setengah mati kita mau berjuang, nggak ada itu kita setengah mati. Setengah mati. Hadza wabillahi taufik. Jadilah pemuda yang tangguh. Masa kamu adalah masa paling kuat. Jangan nyerah. Jangan punya pikiran yang kerdil. Punyailah pikiran-pikiran yang besar. Akhirnya kamu mau belajar terus. Setelah belajar, amalkan ilmu itu. Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik di 3 sektor ini. Sektor spiritual, jaga hubungan kamu sama Allah, sama Rasulullah yang terbaik. Dengan guru-guru kamu yang terbaik. Yang kedua, jaga sektor sosial kamu. Baik sama semua. Jangan sombong, jangan gampang marah, jangan pendendam. Tawadhu, peduli, dermawan. Nah itu semua modalnya adalah yang nomor 3. Jangan pernah kamu sepelekan. Doa yang banyak, minta jadi orang kaya raya. Dengan cara yang paling mudah, paling halal. Dengan tetap menjaga yang 2 tadi. Dengan tetap menjaga yang 2 tadi. Semoga Allah berikan manfaat untuk kita semua. Dan Allah pilih kita jadi orang-orang hebat. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Para pemuda yang punya keimanan yang kokoh kepada Allah, dan terus keimanan itu, hidayah itu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bila taufik, ada yang mau ditanyain? Didiskusikan? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.